mengikuti apa yang saya ucapkan. Namo Sakyamuni Buddhaya. 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 Anggota Sangha, Samanera-samaneri serta atas silani. Selamat pagi, Om Mitofo. Bagaimana latihan Anda pada hari ini dari awal sampai dengan hari ini? Apakah masih berjalan dengan baik atau berkurang semangatnya, atau ada hal-hal yang mungkin sudah Anda langgar? Ada nggak yang sudah Anda langgar? Dari 1 sampai dengan 10. Ada? Contohnya? Berbohong. Terus? Menonton. Menonton itu yang bagian dari untuk mendapatkan sesuatu hal yang berbeda dari sisi pandang yang berbeda. Dalam Mahayana dikenal dengan upaya kausalya atau dharma yang bisa disampaikan dengan cara fleksibel dan menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan. Terkecuali Anda menonton itu hanya untuk kesenangan dan kemelekatan, dan Anda kalau tidak nonton itu ada yang kurang. Itu baru ada yang salah dengan diri Anda. Sebelum lebih lanjut, saya ingin bertanya pada kalian semuanya, apakah sudah paham apa yang dimaksud dengan komunikasi? Ada yang sudah tahu komunikasi itu apa? Komunikasi apa? Memberi pesan. Oke, salah satu faktor dari komunikasi memang memberi pesan. Yang lain? Berinteraksi. Berinteraksi. Ada yang lain lagi? Pertukaran informasi. Berinteraksi, pertukaran informasi, memberi pesan. Ada lagi? Proses komunikasi itu apa? Berinteraksi, pertukaran informasi, memberi pesan, lalu ada yang menerima pesan. Jadi ada pesan, ada yang menyampaikan pesan, dan ada yang menerima pesan. Itu yang dimaksud dengan komunikasi. Lalu kemudian yang disampaikan oleh Samaneri Reva tadi, bagaimana seseorang memiliki cara pandang yang berbeda dan perspektif yang berbeda dari satu dengan yang lainnya, itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Contoh kecilnya yang sering Anda alami, apalagi untuk mahasiswa baru, biasanya mengalami suatu shock kultur ketika Anda masuk ke dalam lingkungan yang baru. Contohnya, yang dari Bangka, ketika pertama kali masuk ke sini, apa yang Anda alami? Bahasa yang berbeda. Lalu kemudian, apa lagi yang berbeda? Nada bicara. Kebiasaan yang berbeda. Apa lagi? Yang kalian biasa lihat di Bangka, tetapi tidak Anda lihat di sini. Yang dari Bangka, mana? Apa saja yang biasa Anda lihat di Bangka, tapi tidak Anda lihat di sini? Apa? Tradisinya. Lalu kemudian Samanera Dharmajana. Ketika Anda pertama kali datang ke sini, lalu bertemu dengan
saudari Rena atau Reni? Reni. Apa yang Anda lihat dari saudara Reni? Perempuan. Cantik atau tidak? Cantik. Baik hati atau tidak? Belum kenal mungkin baik. Belum kenal. Lalu apalagi yang bisa dilihat? Agak berisi. Berisi. Oke. Dari hal-hal tersebut, yang menjadi sumber awal dari komunikasi adalah tanda yang muncul dan Anda lihat yang ada dalam referensi pikiran dan pengalaman Anda masing-masing. Cantik misalnya. Cantik itu memiliki standar-standar yang berbeda. Standar cantik yang mungkin dimiliki oleh Samanera Jana itu seperti Mbak Reni. Dengan bentuk rambut yang sedemikian dan tubuh yang demikian. Kalau menurut Anda tadi kan cantik. Lalu kemudian Samaneri Linda, ketika Anda pertama kali bertemu dengan Samanera Frankie, kesan yang muncul dari pandangan Samaneri Linda itu apa saja? Anaknya aktif. Oke, terus rajin. Secara fisik yang dimunculkan ganteng mungkin, gagah mungkin. Karena dia cowok ganteng, belum tentu loh, karena itu tadi standar pengalaman Anda menyatakan orang ganteng itu biasanya berdasarkan referensi yang Anda lihat. Kalau standarnya Anda K-pop, masuk karakter nggak? Kalau standarnya K-pop ya, tapi karena standar Anda mungkin di Kalimantan, pedalaman, begitu beda. Dengan tipe kulit seperti Samanera Frankie, ketika masuk di pedalaman pelosok, itu berbeda karena semua memiliki referensi dan standar yang berbeda-beda. Lalu kemudian, apa yang dimaksud dengan etika? Pina, etika apa? Astasilani Pina. Sopan santun. Yang paling pojok Aprilia bukan ya? Siapa? Puspita. Mustika. Etika itu apa? Moral. Mita, Samaneri Mita. Aturan kesopanan. Nanda, Samanera Nanda. Etika itu suatu aturan lalu lintas yang mana yang harus kita laksanakan di masyarakat untuk menjaga nilai kesopanan. Oke, terima kasih untuk basicnya, paling enggak semua sudah memahami. Etika dalam suatu wilayah itu berbeda-beda atau sama? Berbeda-beda. Contohnya apa? Ketika makan, terus jalan, berbicara, makan tidak boleh bersuara atau kecap. Lalu ketika Anda melihat ada seseorang yang mungkin berasal dari daerah Sumatera Utara. Di sini ada yang berasal dari daerah Sumatera Utara? Ada? Biasanya orang dari wilayah Sumatera Utara itu memiliki nada atau intonasi suara yang tinggi ketika berbicara. Menurut Anda itu tidak sopan. Tetapi kalau menurut mereka itu sudah menjadi kebiasaan dan
di sana tidak melanggar etika. Coba dengan intonasi nada yang seperti di Sumatera Utara, Anda bawa ke wilayah Solo atau Jogja, orang syok atau enggak? Syok. Sama seperti halnya yang dari Lampung dengan Jawanya Lampung dibawa ke wilayah Jogja atau Solo, dibilang bocah ratoto. Tahu enggak maksudnya bocah ratoto? Bocah tidak tahu, anak tidak tahu aturan. Karena berbeda karakter dan kebudayaan yang berpengaruh pada pribadi masing-masing. Lalu pentingnya etika komunikasi untuk dipelajari adalah bagaimana kita bisa berbuat, bertindak, dan memahami segala kondisi yang berlaku dalam suatu lingkungan. Saat ini tantangannya adalah selain etika komunikasi secara nyata, tantangan terberat untuk Gen Z saat ini adalah melalui media sosial. Di depan santun, halus, monggo. Tetapi ketika sudah di dalam media sosial, brutal, barbar. Ada nggak yang di sini seperti itu? Komentar netizen ngalah-ngalahi, pedesnya cabai 1 kilo aja kalah. Dan seringnya lebih berani mengeluarkan kata-kata vulgar dan tidak sesuai dengan etika. Saat ini banyak kosakata-kosakata yang mulai dipelintirkan dari kata-kata yang ANJ seterusnya dirubah, padahal maknanya juga sama, tetapi bagi kalian yang sering menggunakannya itu hal yang lumrah dan wajar. Dan tidak ada sesuatu filter untuk menyaring hal tersebut. Sehingga bahayanya adalah ketika Anda berhadapan dengan orang-orang yang mungkin lebih dewasa atau orang tua Anda yang tidak paham dengan bahasa-bahasa anak sekarang, mereka akan menerima saja karena mereka tidak paham. Dan menganggap bahwa itu hal yang biasa, apalagi sudah jadi anak Jakarta, JKT48 misalnya. Pulang-pulang sudah dengan gaya lo gue. Untung orang tuanya kalau yang saklek ngomong opo iki. Kalau bahasanya Bangka ngomong apa itu apa? Maksudnya bicara apa ini gitu? Apa? Apa nih? Apa? Apa? Apa kau mau? Apa? Apa kau omong to? Sambil tangan melayang. Jadi semua harus pada posisinya masing-masing dan pada tempatnya masing-masing, termasuk ketika Anda berkomunikasi dan bagaimana Anda menggunakan etika komunikasi dalam kehidupan Anda sehari-hari supaya Anda memiliki integritas dan kualitas yang baik. Karena dari apa yang Anda ucapkan itu mencirikan bagaimana karakter Anda. Mulutmu adalah harimaumu. Kalau sekarang enggak, jari-jarimu adalah harimaumu. Di mulut manis, jarinya ketika menjadi netizen luar biasa pedasnya. Oke, kita mulai masuk kepada materi pada pagi hari ini. Sebelum memasuki pada konsep pada materi berkaitan dengan etika komunikasi, tentunya kita harus bisa memahami apa yang dimaksud dengan komunikasi. Dasarnya adalah konsep dasar komunikasi. Tadi sudah dijelaskan, apa itu komunikasi? Tadi sudah sebagian menjawab. Komunikasi adalah bagian dari interaksi antara satu individu dengan individu yang lain untuk mendapatkan informasi. Lalu kemudian, bagian dari kita semuanya ini bisa menjadi
pengirim pesan ataupun yang menerima pesan. Kalau yang mengirim pesan itu disebut apa? Yang pengirim pesan itu disebut dengan komunikator. Lalu yang menerima pesan disebut audiens. Proses dari komunikasi itu biasa dari satu orang yang disebut dengan komunikator mengirimkan pesan pada receiver, dari ada pertukaran di situ arus informasi. Jadi secara umum komunikasi adalah proses pembentukan, penyampaian, penerimaan, dan pengolahan pesan yang terjadi dalam diri seseorang dan atau di antara dua atau lebih dengan tujuan tertentu. Sampai di sini, gambaran tentang komunikasi adalah bagaimana Anda menyampaikan pesan kepada orang lain dengan cara yang Anda gunakan masing-masing. Dan biasanya, seorang pengirim pesan atau komunikator itu menjadi sumber informasi. Misalnya, ada sebuah berita yang ia dapatkan, ia akan menyampaikan berita atau informasi tersebut kepada yang lainnya. Next. Lalu kemudian, komunikasi ada proses upaya yang disengaja menuntut adanya kerjasama bersifat simbolis, bersifat transaksional, menembus faktor ruang dan waktu. Apa maksudnya? Arus informasi itu ketika sudah menyebar, dia akan terus bergulir dari satu pada orang yang lain. Maka dari itu, sang penerima pesan juga bisa berperan sebagai seorang komunikator, karena dia juga telah mendapatkan pesan. Dari apa yang disampaikan tadi, maka sampailah pada makna komunikasi. Ketika melihat prosesnya, dari proses sosial, maka komunikasi dalam konteks ilmu sosial, ahli ilmu sosial melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan komunikasi secara umum. Merupakan komponen dasar hubungan antar manusia. Ketika melihat dari sisi peristiwa, komunikasi merupakan gejala yang dipahami dari sudut bagaimana bentuk dan sifatnya terjadi. Kemudian, ketika melihat komunikasi dari sisi keilmuan, meliputi aspek aksiologi, mempertanyakan dimensi utilitas, faedah, peranan, dan kegunaan dari komunikasi itu sendiri. Secara epistemologi, menjelaskan norma-norma yang dipergunakan ilmu pengetahuan untuk membenarkan dirinya sendiri. Secara ontologi, mengenai struktur material dari ilmu pengetahuan. Dari keterampilan jelas bahwa komunikasi dipandang sebagai keahlian yang dimiliki oleh individu, dipergunakan untuk melakukan proses komunikasi. Tidak usah dicatat, nanti saya akan share materinya secara penuh nanti kalau kalian sudah selesai. Nanti minta saja kalau yang membutuhkan materinya, nanti silahkan minta pada saya. Tapi ini tidak untuk materi di perkuliahan, karena nanti di semester 1, kalau disesuaikan dengan jadwal, saya tidak mengajar komunikasi, tapi saya mengajar tentang pendidikan kewarganegaraan. Jadi untuk yang semester 1, nanti akan bertemu dengan kelas saya, khusus untuk yang semester 1. Lalu ketika melihat komunikasi secara fungsi sosialnya, silahkan Anda lihat komunikasi yang mengisyaratkan bahwa komunikasi itu penting untuk membangun konsep diri, aktualisasi diri, kelangsungan hidup, untuk memperoleh kebahagiaan dan terhindar dari tekanan. Next.
Lalu kemudian fungsi komunikasi ekspresif. Berhubungan dengan komunikasi sosial yang dilakukan sendiri maupun kelompok, yang dijadikan instrumen untuk menyampaikan perasaan-perasaan atau emosi melalui pesan nonverbal. Contoh, senang, sedih, empati, dan juga simpati. Lalu ada komunikasi ritual. Komunikasi yang dilakukan secara berkelompok atau kolektif seperti yang dilakukan para antropolog. Fungsi komunikasi instrumental. Komunikasi ini memiliki beberapa tujuan umum seperti menginformasikan, mengajar, mendorong, merubah sikap dan keyakinan, merubah sesuatu, menggerakkan ataupun membuat hiburan. Ketika Anda melihat seseorang yang ahli dalam berkomunikasi, biasanya mereka menjadi motivator karena mereka dapat menyampaikan pesan dan menyampaikan pesan tersebut dengan cara ekspresi yang baik, mudah diterima, sehingga seringkali apa yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Ada yang pernah melihat pelawak yang pandai untuk merangkai kata, bahkan ada yang saat ini yang paling banyak adalah lawakan atau candaan yang dibawa secara ringan. Contohnya apa? Yang biasa untuk pertandingan-pertandingan itu. Apa? Arisan. Talkshow arisan contohnya. Yang kayak pelawak-pelawak yang saat ini yang sering digunakan itu seperti lapor Pak, OVJ kan sudah yang dulu, sekarang kan lapor Pak, terus ada apa lagi? Apa? Stand up comedy, terus apa BTS? Bercanda tapi santai, bukan BTS-nya yang K-pop. Kayaknya yang siapa ini? Ice ini K-pop ya? Oh iya, ternyata pantesan hafal dia untuk itu. Jadi kalau tadi standarnya Samanera Franky, kalau asumsinya berdasarkan Astasilani Ice, enggak masuk karakter K-pop. Lalu kemudian tadi yang disampaikan oleh Samanera Redo, stand up comedy itu biasa dikemas dengan cara yang simpel, mudah dipahami, dan celetukan-celetukan yang spontan dan instan, muncul dengan gimmick dan juga bentuk wajah ataupun mimik wajah yang mendukung, sehingga mudah membuat orang lain tertawa. Bahkan seringkali mereka juga menertawakan dirinya sendiri karena bercandaannya terlalu garing. Ada yang sini bercandaannya garing? Ada? Sopo? Dia mengakui kegaringannya, tapi ada usaha untuk membuat orang lain tertawa, bahagia. Hidup itu sederhana kok. Bisa membuat orang lain bahagia itu kita juga sudah menanam karma baik, walaupun itu cuma sedikit, tapi sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit, asal bukitnya tidak longsor. Lalu kemudian, kenapa kita belajar tentang komunikasi? Tentunya kita harus pahami apa saja manfaatnya. Ketika kita melakukan segala sesuatu itu, kita harus tahu faedahnya, manfaatnya apa. Manfaat dari komunikasi adalah yang pertama, proses belajar, kesadaran diri, interaksi dengan lingkungan, membangun konsep diri. Ini yang paling penting, membangun konsep diri. Ada yang mau ikut kelas sepertinya. Tidak ya, karena itu tadi lupa dikunci karena ada angin sehingga terbuka.
Jadi maksudnya apa? Membangun konsep diri. Membangun konsep diri berarti Anda membentuk inner beauty Anda masing-masing. Membentuk kepribadian Anda masing-masing. Cantik tidak hanya luarnya saja, tetapi juga cantik dari dalam hatinya. Wajahnya cantik, tapi kalau hatinya suka marah, emosian, auranya jadi negatif. Samanera Eko. Eko itu kan Jawanya, Eka Indonesianya, sama saja sebenarnya. Cuma beda bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Kamu mau dipanggil Eko atau Eka? Eki kalau malam hari. Kamu pernah lihat dia jadi Eki? Jangan mengadi-ngadi. Oke. Nah, berarti kamu sudah membuat bahagia Samanera Redo. Yang tadinya dia merengut jadi tersenyum, tertawa malahan gitu kan. Samanera Eka, ketika ada seseorang yang cantiknya luar biasa, tetapi hatinya penuh dengan iri dengki, penuh dengan emosi, penuh dengan amarah, serakah, dan lain sebagainya. Pokoknya yang buruk-buruk semuanya ada dalam dirinya. Betah nggak? Yakin? Cantik loh. Kalau dimarahin terus ya nggak betah. Oh, kalau dimarahin terus katanya nggak betah. Walaupun cantik tetapi hatinya ketika tidak cantik, Anda tidak mau ya. Oke. Lalu kemudian Samanera siapa ini namanya? Facang, bukan kacang ya. Facang. Samanera Facang. Ketika ada yang mendekati Anda, secara fisik biasa-biasa aja, mungkin di bawah standar sedikit. Secara standar umum ya, ini kan semua kembali lagi memiliki standar masing-masing. Di bawah standar sedikit, tetapi hatinya baik. Penyayang, penyabar, perhatian, lemah lembut, soft spoken. Kira-kira nyaman nggak? Nyaman. Walaupun di bawah standar? Ya, nyaman. Tetap nyaman ya? Yakin? Jadi semua itu memiliki kualitas dan kelebihan masing-masing. Yang cantik tetapi tidak memiliki inner beauty yang bagus juga akhirnya tidak membuat orang lain tidak nyaman. Tetapi ternyata yang biasa-biasa saja tapi memiliki inner beauty yang baik atau memiliki konsep diri yang baik, maka orang pun akan nyaman. Apalagi sudah cantik, hatinya baik, nyaman banget nggak? Nyaman banget, dan itu yang dimau. Tetapi di dunia ini tidak ada yang sempurna. Maunya idealismenya seperti itu, tapi dapatnya yang udah jelek, hatinya jelek, pemarah dan lain sebagainya. Akhirnya baru 1 menit pun lebih baik I'm sorry goodbye. Ya enggak? Iya. Jadi kita harus bisa membentuk konsep diri dengan cara bagaimana? Tutur sapa yang baik. Jangan sering-sering keluar kata-kata yang Anda pelintirkan tersebut, walaupun hal tersebut terasa gaul. Anak sekarang kan yang penting gaul kan? Tetapi ketika Anda tidak tepat pada waktu yang sesuai, itu menunjukkan bahwa Anda memiliki konsep diri yang di bawah rata-rata. Apalagi hal tersebut menjadi habit atau kebiasaan dari Anda. Tetap pertahankan karakter-karakter yang sudah dibangun oleh orang tua Anda dengan kearifan-kearifan lokal, itu biasanya lebih paham akan unggah-ungguh atau sopan santun, etika. Contohnya, sekarang di sini ada tradisi baru. Dulu-dulu tidak seperti ini. Tapi ini ada tradisi baru yang sebenarnya bermakna yang positif. Contohnya,
lewat di depan para suhu atau samanera, Anda sedikit membungkukkan badan. Di Bangka ada nggak? Ada. Tapi lebih kental lagi ketika Anda di wilayah Solo dan Jogja, bahkan Anda berjalan pun sampai dengan berlutut atau bersimpuh. Jadi jalannya sambil bersimpuh. Tapi di sini tidak perlu sampai seperti itu. Kalian mempertahankan tradisi misalnya dengan beranjali, saling menyapa, Omitofo, selamat pagi. Kalau syukur-syukur, kalau misalnya ada anggota sangha ataupun samanera-samanera yang lain, Anda menunjukkan sambil mengucapkan selamat pagi, Omitofo. Itu pun juga sudah sesuatu hal yang positif. Tetapi juga Anda harus melihat kondisi. Apa maksudnya? Ketika sedang melakukan ritual, tidak mungkin lagi suhunya atau samanera lagi nenfo, Omitofo, tiba-tiba Anda lewat depannya sambil duduk Omitofo, itu juga berarti Anda tidak tahu kondisi dan situasi. Jadi juga harus tetap bijaksana dalam melakukan hal yang positif. Ketika yang positif tapi tidak tepat pada waktunya, jadinya negatif. Lalu yang selanjutnya, selain membentuk konsep diri yang kuat, adalah eksistensi diri. Siapa yang suka ngeksis? Suka posting di media sosialnya? Ada yang tiktokan? Ada tiktoker di sini? Biasanya yang saling menunjuk itu sama-sama juga sang pelaku. Biasanya. Punya TikTok enggak? Ada. Oh, scrolling aja ya. Makanya tahu kalau samaneri misal seling nge-live. Atau jangan-jangan termasuk penggemarnya, jadi tukang nge-like gitu. Oh, pantesan kalau semakin Anda like, itu akan semakin muncul terus di beranda Anda. Ya, betul. Lalu Samana Redo juga pernah nge-like? Nggak pernah. Siapa yang di-like? Dari teman-teman Anda yang pernah Anda tonton, lalu Anda kasih hati atau jempol? Siapa? Siapa? Novi? Nggak pernah lab. Novi itu yang mana? Oh, sakit. Samanera Jason punya TikTok? Sering live? Sering yang Anda tonton siapa? Hanya untuk mencari sebagai sumber informasi. Sumber informasi atau sumber berita? Atau sumber kesenangan? Kenangan. Pelakunya nih ya berarti ya. Karena yang menunjuk biasanya adalah pelakunya. Samanera Erik, bagaimana dengan Anda? Punya TikTok? Siapa yang sering Anda tonton? Random. Yang anak-anak sini aja lah, nggak usah random jauh-jauh. Yang sering muncul di beranda Anda. Hah? Tuh, berarti sama-sama. Jangan-jangan joinan nontonnya ya. Mabar jangan-jangan kalian berdua. Orang itu pakai nama saya, Su. Oh. Nonton bareng, Su. Oh, nonton bareng, nobar berarti ya. Enggak nonton ya, sorry. Ada apa dengan Samanera Redo dan Samanera Erik? Sering nobar berdua ternyata. Jangan-jangan tipe dan seleranya sama. Enggak berdua saja, Su. Bareng. Dengan siapa? sama Eka. Berarti ada 3 serangkai di sini. Samanera Redo, Samanera Eka, dan Samanera Erik. Oh, tambah 4 sekawan berarti sekarang. Iya, Su. Bareng-bareng, Su. Tipe-tipe wajahnya, Samanera Arya, Samanera Redo, Samanera Eka, dan Samanera Erik, seperti tipe-tipe karakter yang sama, sedikit lonjong,
dan memiliki ciri khas mata yang hampir sama. Jangan-jangan tipe dan seleranya sama sehingga bisa nobar bareng-bareng. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya, apa yang ditonton? Kenapa Saudara Redo? Kenapa? Apa yang sering ditonton? Si Eka dulu yang tahu. Jangan-jangan nonton orang jualan ya. Jualan batik, bagus, bisa untuk bisnis. Yang jualan mbak-mbak, oh udah nih mulai terindikasi satu. Yang jualan mbak-mbak, terus nggak usah dilanjutkan, nanti malah kemana-mana. Oke, kembali ke materi. Lalu kemudian berkaitan dengan kelangsungan hidup. Kenapa demikian? Karena orang butuh informasi, butuh berita supaya tidak ketinggalan informasi. Lalu kemudian memperoleh kebahagiaan. Contohnya, 4 sekawan tadi kenapa dia nonton TikTok? Karena butuh hiburan dan kebahagiaan. Karena sumber kebahagiaannya adalah TikTok live yang dilakukan oleh mbak-mbak tadi. Mbak-mbaknya nggak tahu mbak-mbak yang seperti apa kan? Jadi 4 serangkai atau 4 sekawan. Ada Samanera Arya, Samanera Rido, Samanera Eka bersekutu dengan Samanera Erik nobar di lantai 4. Lalu kemudian terhindar dari tekanan dan ketegangan. Maksudnya adalah ketika berkomunikasi, Anda berbagi informasi, bahkan curhatan hati, seringkali merilekskan pikiran Anda, tidak terbebani dengan permasalahan dalam kehidupan. Next. Nah, ini tadi yang saya maksud dari awal, ada yang dimaksud dengan komunikator, komunikan, pesan, delivery channel atau media, efek komunikasi, baik itu kognitif, afektif, dan psikomotor. Lalu ada yang dimaksud dengan umpan balik. Kita akan perinci satu persatu dari komponen komunikasi ini. Kembali lagi yang tadi. Yang pertama, ada komunikator atau pihak yang mengirim pesan atau memproduksi pesan. Di sini kita semua bisa menjadi seorang komunikator dengan memiliki sumber informasi yang kita miliki. Kita bisa menjadi sumber informasi dari teman kita yang membutuhkan informasi. Sama Neri, kenapa kesemutan? Kalau mau selonjor boleh, karena waktunya panjang, ada 2 jam, ada 2 SKS. Jadi silahkan kalau mau diselonjorkan, kita rileks saja, tidak masalah. Daripada Anda paksakan, nanti malah jadinya kram. Diselonjorkan tidak apa-apa, asalkan selonjornya rodok nyerong, jangan ke depan. Silahkan yang mulai kesemutan boleh diselonjorkan. Atau butuh pijetan teman sampingnya juga boleh. Jadi yang pertama, ada yang disebut dengan komunikator atau pihak yang mengirimkan pesan. Lalu yang kedua, ada komunikan atau seseorang atau individu yang menerima pesan. Lalu kemudian komponen yang ketiga adalah pesan itu sendiri. Lalu kemudian ada media yang digunakan. Kalau saat ini media komunikasi yang paling banyak digunakan itu apa? WhatsApp. WhatsApp itu menggunakan apa? Handphone.
dengan menggunakan teknologi handphone. Medianya melalui WhatsApp, ada Facebook, Instagram, Twitter, yang sekarang ganti apa? X. Lalu kemudian yang paling hit saat ini adalah para TikTokers, YouTube, dan lain sebagainya. Ini menjadi media yang digunakan dalam berkomunikasi. Lalu kemudian ada efek komunikasi. Contohnya, efek komunikasi ketika mendengar orang sedang berduka, apa yang akan terjadi? Ikut bersedih. Atau belum lama ini kita mengalami musibah, dharma salah tercinta kita terbakar. Lalu kalian yang semester 3 ya, kalau yang semester 1 kan belum datang ke sini. Yang semester 3 memberikan informasi pada keluarga Anda. Respon pertama dari keluarga Anda yang menerima pesan tersebut bagaimana? Panik, tidak menyenangkan, sedih, khawatir, takut, dan pasti akan bertanya, kondisimu bagaimana? Tinggalmu bagaimana? Kakakmu, kalau yang punya kakak, kakakmu bagaimana? Barang-barang pentingmu bagaimana? Ya enggak? Ya. Karena itu respon dari atau yang dimaksud dengan efek dari komunikasi. Ada feedbacknya, lalu kemudian ada umpan baliknya. Umpan baliknya seperti apa? Ketika saudara Anda mendengar kabar tersebut, maka biasanya mereka akan mempertanyakan kondisi, dan feedbacknya adalah kalian memberikan kabar tentang kondisi dan keadaan Anda di sini. Kebelet. Lalu kemudian, next. Proses komunikasi adalah bagaimana komunikator menyampaikan pesan kepada komunikannya, sehingga dapat menciptakan suatu persamaan makna antara komunikan dengan komunikatornya. Bisa dilihat, seperti ini adalah proses komunikasi yang terjadi. Ada komunikator, ada pesan, ada saluran, ada komunikan. Dan biasanya komunikan ini bisa mengartikan berbagai hal dari yang didapatkan. Lalu kemudian ada feedbacknya. Ketika komunikasi ini berjalan dengan baik, alurnya berjalan dengan baik, maka akan ada feedback bahwa apa yang disampaikan oleh seorang komunikator itu dipahami secara penuh, dipahami secara utuh oleh komunikan. Tetapi ketika komunikasi itu terdapat gangguan, maka akan kembali lagi bagaimana interpretasi dari seorang komunikan. Dan biasanya feedbacknya itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Karena adanya gangguan. Gangguan itu nanti juga ada penjelasannya. Next. Nah, ini kita mulai masuk pada level atau tingkatan dalam komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi intrapersonal. Ada yang tahu komunikasi intrapersonal itu apa? Komunikasi intrapersonal. Siapa yang di sini sering ngomong di depan cermin sendiri? Ada yang sering berbicara dengan cermin ketika Anda mengaca? Wah, aku cantik, aku ganteng. Ada yang seperti itu? Atau paling enggak, ketika Anda sedang melamun, Anda berimajinasi, Anda membayangkan diri Anda berada di suatu tempat, itu masuk dalam komunikasi intrapersonal. Maksudnya apa? Anda berkomunikasi dengan diri sendiri. Ketika Anda introspeksi diri, itu masuk ke dalam komunikasi
intrapersonal. Memotivasi diri Anda ketika Anda bercermin, aku harus kuat, aku harus bangkit. Itu termasuk dalam komunikasi intrapersonal. Kembali lagi. Lalu kemudian yang kedua, ada komunikasi interpersonal. Maksudnya apa? Komunikasi dengan pihak lain atau individu yang lain. Lalu kemudian ada komunikasi publik, maksudnya Anda berkomunikasi di ruang publik secara umum. Lalu ada komunikasi massa, biasanya komunikasi massa ini berkaitan dengan bagaimana individu atau komunikator berbicara dengan banyak orang melalui media yang lebih besar. Lalu kemudian ada komunikasi kelompok, dan yang paling terakhir adalah komunikasi organisasi. Next. Seperti yang sampaikan tadi, komunikasi intrapersonal atau intrapribadi adalah komunikasi dengan pribadi masing-masing, di mana komunikasi ini seringkali Anda lakukan ketika mungkin Anda butuh penguatan dari dalam diri Anda sendiri. Contoh penguatannya apa? Karena Anda mungkin sering dibully, sering diejek, biasanya ngaca, apa iya saya sejahat itu, apa iya saya sejelek itu. Masa Anda ada orang yang memuji saya? Paling enggak Anda memuji diri Anda sendiri. Secara wajah saya tidak tampan, tetapi secara kekayaan saya jutawan, sultan, gitu kan. Itu kan memotivasi diri sendiri untuk bangkit. Tunggu saatnya, ketika saya sudah menjadi sultan, wanita-wanita lain akan mendekatku. Dan seringnya, apa kabar sang mantan? Ya kan, Eka ya, Samanera Eka ya. Tunjukkan bahwa nanti kamu jadi sultan, kamu tinggal bilang, apa kabar wahai mantan, begitu ya. Samanera Rido, punya mantan? Punya. Berapa? Kok tahu? Masa salah satunya? Asas praduga tidak bersalah, bukan bentuk tuduhan, karena asas praduga tidak bersalah karena seringnya nobar bersama-sama. Oke, lalu komunikasi intrapersonal tadi seperti yang melamun, berpikir, dan lain sebagainya. Next. Yang interpersonal, komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Jadi misalnya seperti Samanera bahasa ini apa? Face dengan Samanera Facien. Face dan Facien. Coba ya dibiasakan, nanti kan lebih ke Mandarinan gitu kan ya. Nanti manggilnya Face, Facien, Faan, Fado, Fating, Facang, Fakwang, bukan Cuan-Kuang ya. Berarti nanti kamu cocok nih jadi muridnya. Cuan-Kuang Fase dan yang luhur Samanera Fakwang. Wah, mantap kan? Jadi silakan melamar kepada Supraba, nanti siapa tahu diterima karena secara physically sudah mendukung. Mirip Supraba ya? Mirip. Kalau siapa yang mirip lagi? Kamu mendaftar sama siapa yang kemarin itu, Tuan Ing. Secara tingginya hampir sama, tapi tidak harus seperti itu, enggak ya. Ini cuma bagian dari intermezzo. Tapi kalau Samanera Arya atau tadi saya Fakwang memang berminat, Supraba itu udah mau Mastawira. Jadi boleh. Kalau Su Cuan Ing belum, karena dia belum ada 5 tahun. Kalau Su Duta Praba atau Cuan Kuang Fase, Fakwang Se atau
yang luhur Samanera Fakwang boleh daftar. Siapa tahu berkenan. Paling tidak ada yang membantu untuk menyiram tanaman. Ya kan semua punya bakat dan kelebihan masing-masing. Daripada menyiram bensin atau menyiram di lahan yang tidak cocok, siram tanaman subur. Ya, Samanera Fakwang, siap? Mau lanjut? Belum kepikiran. Lah pikirannya kemana kok belum mikir? Berarti ada duduk di sini belum kepikiran. Belum siap. Kapan siapnya? Kapan-kapan. Sampai ayam jago bertelur. Oke, nanti kalau memang ada berminat dan ingin menjadikan Suhu Duta Praba Chuan Kwang Fase menjadi gurunya, karena namanya sudah hampir sama, Fak Kwang dan Chuan Kwang, silahkan. Next, sudah jam istirahat belum? Kita istirahat jam 10, jadi kurang lebih ada waktu 5 menit lagi, kita buka dengan sesi tanya jawab. Kalau saya berikan pertanyaan, ada sesuatu yang saya berikan. Ada 2 buah buku, termasuk salah satu koleksi saya yang belum sempat saya baca. Yang pertama itu buku Live Listen. Ini dulu termasuk buku favorit saya, karena ini memotivasi bagaimana cara hidup kita lebih baik, bagaimana cara kita memiliki pandangan kepada dunia luar yang bisa mengubah cara pandang kita kepada orang lain. Termasuk salah satunya di sini yang pernah saya baca waktu saya SMA adalah bagaimana kita bisa berbagi senyuman, itu bisa membuat orang lain bahagia dan menyelamatkan banyak orang. Lalu yang kedua, ini buku Ajahn Brahm, Kindfulness, mungkin ada beberapa yang mungkin sudah punya, tetapi kalau yang satunya mungkin tidak semua, tidak ya, yang panitia tidak termasuk dalam sesi ini. Ada yang bertanya terlebih dahulu? Ya, Samanera Faan, Miao. Oh, saya lihatnya sorry, saya lihatnya ke sana. Berarti ada Fa Miao dan Faan. Silahkan, Samanera Faan. Om Mitofo. Izin bertanya Suhu. Biasanya kalau kita melakukan komunikasi secara online atau tidak tatap muka, itu kan sering terjadi kesalahpahaman. Seperti pesan yang kita sampaikan itu tidak sampai sesuai dengan tujuan yang kita harapkan. Nah, terkadang itu kan ada pihak yang merasa seperti tersindir atau hal-hal negatif lainnya gitu Suhu. Nah, apakah itu akan menambahkan memburuk kita atau orang yang komunikannya tersebut yang mendapatkan memburuk? Ya, terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Samanera Faan. Saya jawab dulu ya, nanti baru ke Samanera Famiao. Komunikasi itu ada verbal dan non-verbal. Lalu kemudian media juga berpengaruh, gangguan juga berpengaruh yang akan menimbulkan bagaimana pesan itu diterima dengan baik. Lalu ketika komunikator ataupun komunikan yang menerima pesan itu terjadi suatu permasalahan, lalu bagaimana, apakah karmanya dari sang komunikator atau komunikannya? Ini dua sisi yang harus kita pahami secara bersama. Komunikator itu menyampaikan kebaikan, bukan keburukan. Asalkan yang disampaikan itu kebaikan ya. Ini contohnya kebaikan. Kalau keburukan berarti dua-duanya juga pasti berperan dalam keburukan. Tetapi ini contohnya adalah komunikator menyampaikan pesan dengan baik atau bimbingan dengan baik, tapi melalui media online. Contohnya ketika masa COVID yang lalu, semua itu melalui media online. Lalu kemudian ternyata dalam prosesnya ada gangguan, entah itu sinyal ataupun lain sebagainya, sehingga diterimanya menjadi tidak baik lalu menimbulkan permasalahan. Di sini sampai tahap mana dulu sang komunikan menyalahartikan dan sehingga menimbulkan pikiran-pikiran yang tidak baik. Selama sang komunikan tidak merespon dengan hal yang negatif, tidak akan terjadi yang namanya
buah karma, karena karma terjadi karena ada niat buruk dari individu tersebut. Lalu kemudian kendala dalam komunikasi yang melalui media adalah kita seringkali tidak bisa melihat bahasa non-verbal. Nanti juga akan dijelaskan. Apa yang dimaksud dengan bahasa non-verbal? Isyarat, mimik, bukan mimik susu ya. Ini mimik maksudnya adalah raut muka, gestur tubuh, nada. Ini sangat berpengaruh sekali. Contohnya, ketika komunikasi melalui video call, lalu kemudian ada Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya, Anda tidak akan melihat secara spesifik mimik, raut wajah, gerak tubuh, intonasi, dan juga bagaimana gestur tubuhnya. Tetapi kalau kita bicara secara langsung, Anda akan melihat bagaimana ekspresi dan bentuk wajahnya, bentuk matanya, karena ketika Anda berbicara, mata pun juga ikut berbicara. Dalam komunikasi itu dipelajari. Ketika Anda berbicara itu benar-benar jujur atau tidak, dari mata Anda sudah kelihatan. Jadi hati-hati berbicara dengan seorang yang telah mempelajari ilmu komunikasi. Karena ini ketika berbicara belum tentu sama dengan apa yang ada di pandangan Anda. Contohnya, yang suka ngegombal siapa yang di sini? Kasihan, nanti sama neraka mutung loh. Famiau, sama neraka Famiau ketika menggombal, ketika yang digombalin itu peka dan sensitif, dia tidak akan hanya mendengar apa yang diucapkan, tetapi bagaimana ekspresi dari mata dan juga gestur tubuhnya. Kalau yang cuma suka kata-kata manis saja, akan cenderung lebih sering mengalami yang namanya patah hati, sakit hati, dan PHP. Begitu ya. Karena waktunya sudah lonceng, jadi jawabannya sementara begitu dulu, nanti kita lanjutkan lagi. Untuk pertanyaan Samanera Famiau, silahkan dicatat, nanti di sesi selanjutnya silahkan Anda tanyakan. Terima kasih untuk sesi ini, waktunya istirahat kurang lebih 15 menit, boleh ke kamar mandi dan juga silahkan ke ruang samping. Silahkan berdiri. Baik, kita lanjutkan sesi kita yang sempat tertunda. Tadi pertanyaan dari Samanera Nanda berkaitan bagaimana efek ketika terjadi kesalahan dalam komunikasi, apakah menimbulkan karma buruk atau tidak. Itu kita lihat dari beberapa sisi dan cara pandangnya, dan bagaimana niat yang muncul dari komunikan dan juga komunikatornya. Ketika komunikan menerima dan mengimplementasikan dari apa yang dia terima dengan hal yang tidak baik, apalagi sampai menimbulkan pikiran-pikiran yang tidak baik, maka akan muncul karma buruknya. Demikian juga sebaliknya. Seorang komunikator ketika memiliki niatan yang tidak baik untuk menyampaikan pesan, berarti di situ juga karma muncul dari seorang komunikator. Jadi dilihat dari cara pandang dan juga niat dari komunikan dan juga komunikator dalam menerima pesan. Tetapi ketika hanya melihat dari satu sisi dari media yang digunakan, itulah kekurangan dari media online ketika digunakan dalam berkomunikasi. Seringnya inti dari pesan, jiwa dari pesan itu kurang. Termasuk ketika Anda, misalnya, contohnya, Anda menyatakan cinta pada seorang hanya melalui WhatsApp, rasanya akan berbeda ketika itu disampaikan secara langsung. Ada yang di sini ditembak melalui WhatsApp. Samana Frankie, kenapa Anda tersenyum? Apakah Anda salah satu pelakunya? Berarti tidak gentle kalau nembak itu cuma melalui WhatsApp. Jauh. Di mana? Temanggung, Belitung. Yang dekat saja banyak kok.
Oke, begitu ya Samanera Nanda. Samanera Famyao, silahkan. Omitovo. Saya izin bertanya, jika komunikasi malah menambah tekanan dan membuat kita terasa tidak nyaman, seperti informasi yang menjelek-jelekan kita, cara menanganinya itu seperti apa agar kita dapat tetap tenang dan tidak menjadi sebuah kebencian? Yang pertama yang perlu dilakukan adalah konfirmasi. Konfirmasi pada sumber berita dan sumber informasinya dari mana. Maka Anda akan bisa menentukan nilai dari orang tersebut. Maksudnya, ketika Anda mendengar dari orang yang mungkin tidak menyukai Anda atau orang yang membenci Anda, yang muncul adalah informasi-informasi yang negatif. Lalu bagaimana cara Anda supaya menetralkan? Selain konfirmasi, juga introspeksi diri. Maksudnya apa? Benar enggak informasinya itu? Benar enggak dia menyatakan saya seperti ini? Juga butuh introspeksi dan koreksi diri. Pertama yang jelas adalah konfirmasi pada pihak-pihak yang berkaitan. Konfirmasinya apa? Tanyakan. Maksudmu bicara seperti ini apa? Sumbernya dari mana? Tidak perlu dengan kekerasan kalau baru berbicara ya. Nanti mentang-mentang sudah nge-gym, tonjokannya sudah kuat, nanti barbelnya dilempar lagi. Berbahaya enggak ya? Paling enggak konfirmasi dulu sumbernya, informasinya, dan kebenarannya. Kan udah diajarin Ehipasiko katanya Samanera Viko. Kenapa beragama Buddha? Ehipasiko. Salah satunya demikian, membuktikan dengan sendiri, bukan berdasarkan pada cerita dan juga katanya. Karena biasa informasi itu semakin bertambah orang yang berperan di dalamnya, bumbunya pun semakin banyak. Ada micinnya, ada garamnya, ada kaldu jamur, kaldu sapi, kaldu ayam, dan lain sebagainya. Dan akhirnya ketika sampai kepada Samanera Famyao, itu bentuknya sudah tidak sama lagi seperti yang awal. Begitu ya, jadi konfirmasi dan pastikan kebenarannya. Lalu kemudian introspeksi diri, koreksi diri, apa yang disampaikan itu benar atau tidak. Itu cara menetralkan bagaimana kita bersikap dan bijaksana ketika kita mendapatkan informasi tentang orang-orang yang mungkin memfitnah dan juga membicarakan hal-hal yang tidak baik tentang diri kita. Ada yang lain? 1, 2, 3. Yang duluan tadi Samanera Facien. Facan. Fatu. Samanera Facien, silakan. Menurut Suhu sendiri, berdasarkan logika, bagaimana dengan fakta bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa manusia lainnya? Sedangkan dengan konsep praktik bertapa menyendiri, menjauhi kerumunan orang, seperti contohnya itu adalah Petapa Gotama. Pernah belajar agama Buddha, Samanera Facien? Pernah belajar level-level dalam pelatihan agama Buddha? Pertama, manusia itu bersifat individu, lalu kemudian sosial, lalu kemudian kembali lagi pada bagaimana ia mencari jati dirinya. Ketika manusia sudah selesai, ingat ya, sudah selesai dengan dirinya, sudah selesai dengan sosialnya, maka orang akan cenderung menarik diri. Menarik diri untuk apa? Meningkatkan kualitas batin. Itu yang dilakukan oleh Petapa Gotama. Tetapi ketika dia sudah selesai dengan semuanya, karena dia memiliki visi dan misi yang begitu luar biasa, akhirnya kembali untuk mengajarkan ini yang namanya sifat bodhisattva. Tapi ada level-levelnya dulu. Belum apa-apa tapi sudah menarik diri, akhirnya dapatnya apa? 0. Karena dia belum paham dengan apa yang akan dilakukan. Tetapi ketika dia mampu melewati, pertama adalah bagaimana sadar bahwa manusia itu adalah makhluk individu dan makhluk sosial, butuh orang lain. Makanya ketika belajar tentang riwayat Buddha Gotama akan ada di mana saat Petapa Gotama belajar dengan beberapa guru, termasuk dengan 5 pertapa itu fase di mana dia belajar secara
sosial secara bersama-sama. Tetapi ternyata cara itu tidak menyelesaikan masalah, karena sumber masalahnya ada di dalam diri sendiri. Jadi ini punya level masing-masing, dan setiap level memiliki tantangannya sendiri-sendiri. Tidak bisa langsung melesat, menarik diri dari semuanya. Itu sama halnya konyol. Tetapi tahapan-tahapan ini selesai dengan kehidupan sosialnya, selesai dengan individunya, akhirnya mencari jati diri dan menyelesaikan segalanya dengan baik. Pangeran Siddhartha ketika meninggalkan kerajaannya, kalau secara pandangan umum, laki-laki yang tidak bertanggung jawab, istri dan anaknya ditinggalkan begitu saja. Itu secara pandangan umum yang manusia-manusia yang belum selesai dengan dirinya sendiri, masih ada ego di dalamnya. Tetapi ketika kita melihat Yasodhara dan juga Rahula ketika ditinggal oleh Pangeran Siddhartha, Sultan. Kalau saat ini kalian misalnya nanti udah punya anak dan istri, mau makan aja susah, meninggalkan keluarga menjadi seorang biku atau menjadi seorang bikuni, itu sama halnya lari dari tanggung jawab. Tidak seperti itu konsepnya. Saat itu Pangeran Siddhartha meninggalkan istana tuh tidak main-main, 7 turunan aja tidak habis hartanya. Jadi saat itu bukan secara pandangan umum, tetapi bagaimana keluarnya Pangeran Siddhartha justru untuk menyelamatkan semuanya. Kalaupun saat itu Pangeran Siddhartha tetap memilih di istana, Pangeran Siddhartha akan menjadi raja dunia yang akan dikagumi, Cakrawati. Ingat dengan ramalannya, kalau nggak jadi Buddha pasti menjadi raja dunia atau Cakrawati. Begitu ya Samanera ya. Jadi ada level-levelnya. Jangan nanti pas Samanera di sini sering menyendiri, bahaya. Nanti habis menyendiri ngomong sendiri. Habis ngomong sendiri nanti akhirnya berkomunikasi dengan alam. Ada sebenarnya komunikasi dengan alam, namanya beyond communication. Termasuk ketika Anda berbicara dengan AI, robot, itu namanya beyond communication. Nanti ada saatnya Anda akan mempelajari, karena nanti kalau komunikasi dipelajari itu banyak sekali, ada psikologi komunikasi dan lain sebagainya. Begitu Samanera. Tadi Samanera Vacan. Silakan. Om Mitovo. Izin bertanya, seperti yang Suhu jelaskan sebelumnya kepada Samanera Vacan mengenai gestur tubuh. Apa saja itu gestur tubuh yang harus dimiliki oleh komunikan agar tidak terjadinya kesalahpahaman? Terus pertanyaan yang kedua, jikalau komunikan tersebut misalnya memiliki suatu kebiasaan seperti ya biasanya ada yang gemetaran ketika ngomong atau gimana. Nah, bagaimana cara kita sebagai audiens untuk mengidentifikasi hal tersebut antara kebiasaan sama gestur tubuh? Nah, terus yang ketiga itu misalnya orang itu sudah terbiasa dengan gestur tubuh sehingga sulit untuk melihat bagaimana caranya itu. Baik, terima kasih. Terima kasih Samanera Vacan. Tadi yang kedua komunikator, maksudnya komunikator ketika berbicara antara penyakit atau memang grogi atau memang gestur tubuhnya. Oke. Yang pertama tadi berkaitan dengan Apa saja yang gestur tubuh yang harus dimiliki. Oke. Yang pertama berkaitan dengan gestur tubuh, setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing. Misalnya India dan Indonesia itu memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Anda kalau di Indonesia geleng-geleng itu artinya apa? Tidak mau. Kalau di India, iya. Kalau di Indonesia bahaya. Misalnya mau dikasih. Kalau Anda menggunakan cara India, berarti Anda menolak. Samanera Vacan, ini saya kasih buku. Karena dengan menjawabnya gestur India, nehi.
acak-acak itu kalau nggak salah ya. Berarti menolak. Itu sudah satu ciri atau gestur tubuh yang berbeda. Jadi Anda harus bisa mempelajari gestur-gestur tubuh yang ada di wilayah Anda masing-masing. Contohnya, begini apa? Sarange. Sarangheyo, gitu kan. Nanti kalau tanya tentang sarangheyo, tanya sama Astasilani Ais yang lebih paham tentang sarangheyo. Bukan sarang tawon ya, tapi sarangheyo. Tetapi kalau di Indonesia, gerak sedikit artinya sudah berbeda. Mani. Uang, kalau diem begini, kalau cara Korea, apa? Sarangheyo. Kamu coba sarangheyo ke belakangmu, diterima nggak kira-kira? Nggak. Lalu kemudian itu dari gestur tubuh atau bahasa non-verbal. Lalu kemudian mimik wajah atau raut wajah. Orang yang serius, tatapannya akan tajam. Lalu pandangan matanya fokus. Komunikator biasanya juga menggunakan raut wajah dan juga pandangan dan juga bentuk instruksi dari gerak tubuh dan juga tangan. Biasanya komunikator selalu merdeka, begitu toh? Itu menunjukkan bahwa energi dalam dirinya dia pusatkan pada titik tertentu dan orang akan fokus di situ. Jadi mata, raut wajah, tegak. Jangan bicara misalnya saat Anda serius, tapi gestur tubuh Anda menye-menye. Menye-menye itu apa ya? Letoy. Ya orang nggak percaya, kamu lagi merdeka tapi letoy gitu ya. Kapan merdekanya gitu kan? Lalu kemudian usahakan ketika Anda berbicara dengan orang lain, ketika Anda berperan sebagai seorang komunikator, tatap matanya. Komunikator mau mempengaruhi orang tapi mendengkluk, nunduk. Percaya nggak? Enggak. Karena mau menyampaikan pesan serius, memotivasi, tapi tidak fokus dengan matanya. Ya? Salting. Itu beda. Bahasa serius dan bahasa menggoda itu beda. Apalagi tatapan mata itu bisa dilihat antara mata yang menggoda dan mata yang fokus. Ya? Biasanya orang yang menjadi salting, tatapan matanya itu berbeda secara pancarannya. Contohnya, kamu coba tatap Samara Eka. Kalau ketika berbicara serius, kalau dia masih salting, tanda tanya dengan Samara Eka. Tetapi ketika dia bisa fokus, bahkan bisa mengimbangi tatapan mata kamu, di situ akan ketemu frekuensinya. Ya. Terus kemudian jadi yang kedua, ketika seorang komunikator antara memang habitnya atau punya penyakit atau karena grogi, itu bisa dilihat selain gemetar, biasanya dia juga menunjukkan gerakan-gerakan yang tidak nyaman. Entah seperti keluar keringat, entah seperti ada tidak fokus dengan apa yang dibicarakan, dan biasanya kata atau kalimat per kalimat itu seringkali tersendat-sendat, dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa orang tersebut demam panggung atau grogi. Kalau gemetar karena tremor itu beda, dia intensitasnya akan tetap. Nggak ada yang tremor kan, masih muda masa udah tremor. Bahaya kalau sudah muda, sudah tremor, berarti perlu cek kesehatan. Jadi antara grogi, penyakit, dan kebiasaan itu berbeda. Harus dilihat bagaimana reaksi dari yang lainnya, ekspresinya, tatapan matanya, gerak tubuhnya, raut wajahnya itu akan juga bersatu ketika orang tersebut mengalami demam panggung atau grogi. Lalu ketika Anda bertanya mungkin, Su pernah grogi nggak? Iya,
saya adalah dulu tipe orang yang introvert. Ya. Dan ketika saya masuk S2 komunikasi, saya seperti orang yang masuk ke dalam jurusan yang salah. Cara mengatasinya adalah yang pertama, tuntutan dan ajian kepepet. Kenapa demikian? Karena mau tidak mau, suka tidak suka, saya menjadi seorang dosen, saya menjadi pemuka agama, dan akhirnya terbiasa untuk berbicara di depan umum. Karakter saya, selain introvert, adalah tipe yang senang dengan kesepian. Bukan kesepian ya, menyendiri maksudnya. Kalau kesepian tidak nyaman nanti jadi, maksudnya senang menyendiri. Jadi saya tipe yang introvert. Ada yang di sini yang tipe introvert? Nanda, Viko, Mita, Samanera, Adrian, Samanera Mita, Samanera Viko, Samanera Nanda. Saya lupa tadi nama-nama. Ais, seorang K-popers bisa introvert? Tanda tanya ini, tanda tanya. K-popers, ya? Dengan tatapan-tatapannya introvert tapi K-popers. Nggak nyambung ya. Biasanya kan K-pop kan siapa lagi tadi yang introvert? No, bukan itu. Terus tapi dua sosialnya ada, nggak suka menyendiri. Itu berarti ada nggak dominan introvert. Tapi orang introvert itu ketika menjelaskan sesuatu, dia akan lebih detail dan lebih logik daripada orang yang ekstrovert. Karena ekstrovert terbiasa basa-basi. Tidak semuanya ya, tapi ini berdasarkan karakternya. Ternyata padahal ada satu materi yang belum saya sampaikan karena saking serunya, dan tadi ada satu lagi pertanyaan ya. Oke, masih ada satu lagi pertanyaan, silakan. Sudah apa? Sudah diwakilkan? Pertanyaan dari? Oh, sama Neri, Reva. Satu hati loh, pertanyaannya sama. Oke, karena sebenarnya ada satu materi yang lebih fokus dengan etika komunikasi. Sama Neredo sepertinya bahagia sekali kalau temannya dibully. Jangan bahagia di atas penderitaan orang lain. Itu tidak baik. Oke, jadi sebenarnya ada satu materi yang berkaitan dengan fokus dengan etika komunikasi, tetapi tapan sudah berbunyi. Paling tidak, mari kita simpulkan bahwa komunikasi yang beretika itu perlu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi kita bergaul dengan orang banyak. Nanti materinya akan saya sharing, yang butuh materinya nanti silakan menghubungi saya, bawa flash disk Anda masing-masing, atau nanti saya bisa WA, nanti bisa minta ke saya, ketika sudah selesai akan saya sharing materinya, termasuk yang materi yang satunya berkaitan langsung dengan etika komunikasi. Terima kasih atas perhatiannya, semoga Anda semua menjadi insan yang bisa beretika dalam berkomunikasi dan juga menjadi pribadi-pribadi yang memiliki integritas, memiliki inner beauty. Kalau tampan ya tampan luar dalam, cantik juga cantik luar dalam. Kalau yang biasa-biasa bagaimana? Tingkatkan kualitas dalam diri Anda. Orang akan melihat diri Anda secara baik ketika dalam diri Anda mampu menunjukkan kualitas-kualitas pribadi yang baik. Semua memiliki keindahannya masing-masing. Tunjukkan potensimu, jangan kelemahanmu. Karena kalau Anda hanya fokus dengan kelemahan Anda akan semakin terjun bebas. Tetapi Anda tunjukkan kualitas, integritas, disiplin, maka
yang muncul adalah kebaikan yang terdepan.